A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah teman-teman, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, siang hari ini kita semangat lagi untuk belajar, untuk membuka pikiran, untuk membuka hati. Yang tidak bosan-bosan saya mengingatkan bahwa saya bicara di sini bukan mau ceramah, bukan paling benar, bukan paling tahu, bukan mau mentausiahi gitu, tetapi kita sama-sama belajar untuk terus-menerus mengumpulkan puzzle-puzzle pengetahuan untuk kita transformasikan menjadi pengalaman dan kesadaran gitu, yang pada akhirnya kita pelan-pelan akan semakin mengenal diri dan mengenal diri. Salawat serta salam tidak juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada para sahabat-sahabatnya, tabi'in, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman, ibu dan bapak sehat ya, semangat. Siang hari ini kita belajar lagi, kita menyelam lagi, karena kita lagi dalam rangkaian Al-Fatihah gitu ya. Jadi siang hari ini kita akan melanjutkan topik kita kemarin, dan mudah-mudahan yang kemarin sudah mulai lebih dimaknai gitu ya, sudah mulai lebih dirasakan ya dalam setiap sholat gitu, misalkan ber-Al-Fatihahnya jadi nggak cuma ngomong gitu ya, jadi nggak cuma hanya bunyi gitu. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa, kita santai rileks dulu, kita hening dulu sebentar, kita tarik nafas perlahan, kita buang, kita hadirkan diri kita utuh di sini saat ini. Yang mudah-mudahan kita tidak terikat atau tidak terlalu sibuk dengan pikiran-pikiran, tidak terlalu sibuk dengan memori, tidak terlalu sibuk dengan emosi, perasaan, dan seterusnya. Kan Al-Fatihah ya namanya juga, Al-Fatihah itu membuka, kita buka hati kita seutuh-utuhnya. Kita santai rileks, kita benar-benar kontemplasi, bertafakur, kita benar-benar untuk merasakan kehadirannya, karena sekali lagi dia tidak pernah jauh, dia selalu lebih dekat dari apapun, karena yang paling dekat adalah dia itu sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus kita doakan kedua orang ibu bapak kita doakan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah memberikan keikhlasannya, kekuatannya, ketawakalannya, dan tentu saja keridhoannya untuk kita semua. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillah ya teman-teman, ibu dan bapak, kita sambil jalan, sambil mulai, dan sambil sedikit mengulang gitu ya, untuk kita review sedikit supaya apa yang kita pelajari hari ini akan relate. Bismillah ya. Oke, seperti biasa, santai rileks, nggak boleh serius, nikmati aja gitu ya, karena kita bisa lebih merasa gitu. Kadang mungkin nggak ngerti gitu, tapi dirasain aja gitu ya intinya. Nah, nanti kita akan dapat itu. Bismillah. Oke, kita akan review sedikit dari apa yang sudah kita bahas kemarin, bahwa 6.236 ayat Quran, 30 juz gitu ya. Dalam konteks kita tahu bahwa Quran ini adalah the book of God gitu, buku dalam tanda petik petunjuk, pedoman gitu. Kita ke surat 45 ayat 20 dulu sedikit ya. Bismillah. Oke, di sini dikatakan begini, surat 45 ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza basoirul linasi wa huda wa rahmatul liqaumi yuqinun. Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Nah, ini di sini kan kita udah bahas ya, ini bukan masalah yang buku gitu. Jadi awal mula masuk ke dalam pedoman
awal mula masuk ke namanya juga mau masuk gitu ya. Gimana saya mau masuk ke rumah kalau pintunya nggak kebuka dulu gitu kira-kira. Gimana mau enter ke Baitullah gitu ya, kita mau ya meniti atau masuk ke Baitullah kalau pintunya nggak kebuka dulu gitu. Makanya kalau kita bicara Al-Fatihah disimpan di awal Quran tuh ya dalam konteks di sini bukunya gitu ya. Kita menyadari bahwa Al-Fatihah itu adalah kunci utama untuk keterbukaan dulu gitu. Karena kalau nggak terbuka nggak bisa masuk. Gitu ya. Mau sehebat apapun ketutup ya nggak bisa masuk dong. Gitu intinya. Maka keterbukaan tuh penting dalam apapun. Dalam apapun terbuka tuh penting. Gitu ya, karena kita akan menyadari bahwa banyak hal yang disadari atau tidak tuh ditutup-tutupin gitu. Makanya segala sesuatu yang ditutup-tutupin itu dalam tanda petik ada sesuatu yang tidak genuine, tidak nature gitu kira-kira. Jadi bismillah tuh bukan hanya jargon gitu. Bismillah tuh bukan hanya kata-kata, bismillah tuh bukan mantra gitu intinya. Tapi kesadaran yang gimana ya? Benar menyadari bahwa kita ke satu ayat satu dulu ya teman-teman ibu dan bapak. Jadi tadi kembali kepada bahwa terbukanya mau masuk itu harus terbuka gitu. Maka Al-Fatihah itu adalah pembukaan gitu kira-kira. Oke, Al-Fatihah is amazing banget dari satu huruf ba yang hanya memindahkan satu titik di luar ke dalam dari cuma aplikasinya. Iya betul, very complicated. Betul, beruntung. Ya, bismillah ya. Terima kasih. Betul. Simpel betul ya Bu Pak, itu cuma dari ba menuju nun gitu. Mindahin titik luar ke dalam gitu ya. Ya betul, tapi aplikasinya memang seumur hidup gitu. Karena nanti kita akan mengerti teman-teman ibu dan bapak, pada akhirnya nanti kita akan hanya mengerti bahwa hidup kita ini memang hanya untuk ber-Al-Fatihah sih gitu. Dah deh. Kesimpulan simpel hidup itu adalah ber-Al-Fatihah gitu. Karena dengan ber-Al-Fatihah berarti Quran juga isi gitu ya. Maksudnya Quran juga akan kita alami gitu kira-kira. Kita udah bahas ya bahwa Al-Fatihah itu adalah ibunya Quran, ummi gitu. Jadi induk lah gitu kira-kira. Jadi justru semua Quran dari Al-Baqarah sampai Anas itu hanya mengejawantahkan 7 ayat ini gitu. Makanya di 15 ayat 87 dikatakan, sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung gitu ya. Jadi Al-Quran yang agung ini semua datang dari 7 yang berulang-ulang dalam tanda petik. 7 itu artinya juga tidak terbatas gitu. Makanya 7 itu dalam konteks di surat 7 itu araf, tempatnya tinggi gitu. Selalu tinggi, melangit gitu kira-kira. Ingat ya, kita ini langit bukan awan. Awan itu pikiran, awan itu emosi, awan itu perasaan, tapi kita ini langitnya. Jadi jangan login kepada awan ya, karena awan itu sebentar lagi juga lewat kok gitu. Jadi somehow kita sedang sedih, ya jangan login di sedih karena bentar lagi juga nggak sedih. Begitu kita terlalu excited, jangan juga. Kenapa? Karena sebentar lagi juga sedih gitu. Dan itu hanya on off. Dan ketika kita menjadi langit, kita hanya akan menyaksikan awan. Kita hanya akan menyaksikan si sedih yang lewat. Kita akan hanya menyaksikan pikiran yang lewat. Kita hanya akan menyaksikan ketakutan yang lewat dan disadari bahwa itu bukan aku. Dan hanya orang yang ber-Al-Fatihah lah yang akan bisa menuju kepada langit gitu kira-kira. Jadi 7 ayat ini yang akan melangitkan kita sih sebenarnya, yang akan membawa kita di level langit. Langit di sini means ruhani gitu ya. Maka langit dan bumi itu adalah ruhani dan jasmani. Bumi itu jasmaninya. Maka harus balance di situ gitu. Tapi kita jangan lupa bahwa prioritas kita dalam tanda petik primernya kita itu adalah langit. Kita ini manusia langit teman-teman ibu bapak. Manusia langit yang terjebak di bumi lah dalam tanda petik. Terjebak tuh dalam artian yang lagi dikasih kemasan, yang lagi dikasih kendaraan bentuk tubuhnya fisik gitu. Jadi kita jangan sampai salah mengidentifikasi diri gitu. Jangan sampai merasa diri kita ini adalah identitas yang udah kita bangun dari kecil. Bahwa saya seorang guru, bahwa saya seorang inilah, saya jabatannya ini, itu bukan the true self gitu. Itu hanyalah awan-awan, sebentar lagi juga lepas kok gitu. Toh tubuh ini juga gak lama lagi juga udahannya gitu. Expired kok gitu. Nah mudah-mudahan Al-Fatihah membawa kepada kesadaran yang tidak expired, yaitu kesadaran langit itu sendiri gitu. Itu ya. Bismillah. Yuk kita mulai satu ayat satunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya. Jadi mudah-mudahan udah ada getar-getar yang beda ya. Getar-getar itu dalam artian vibrasi frekuensi energi yang beda gitu. Jadi bismillah tuh gak main-main gitu. Itu ya.
Kita udah bahas kemarin bahwa in the name of God gitu. Kan kalau dalam konteks bahasa Inggrisnya in the name of gitu. In the name itu kan sebenarnya bukan nama, dengan nama, bukan. In the name. Berarti kan atas nama dong gitu. Jadi teman-teman ibu dan bapak, kita seharusnya tidak khawatir lagi bahwa kita ini memang atas namanya Allah sih gitu. Kan Allah menciptakan kita juga untuk itu tujuannya. Betul nggak? Dan pasti dia ingin mencapai tujuannya, dalam tanda petik ya. Tukang kursi, kalau bikin kursi, tujuannya supaya kursinya bisa dijadikan tempat duduk gitu kira-kira. Berarti kan ada tujuan tertentu gitu. Apapun kita lakukan pasti ada tujuannya gitu. Jadi kadang ya maaf banget ketika mungkin kesadarannya masih dalam dogmatis, masih penuh dengan fearness gitu, ngerasa jauh banget sama Allah gitu. Dan teman-teman ibu dan bapak, ketika Allah gimana pun itu dalam tanda petik ya, nanti kita akan ngerti bahwa kita gimana sama Allah tuh tidak akan mengurangi rahman rahimnya Allah ke kita gitu intinya. Ayo kalau kita renungin nih, Allah tuh maha kasih sayang. Makanya nanti kita akan bahas ke nomor 3 ya. Kenapa diulang gitu kalimat ini? Atas nama Allah, atas namanya yang mana? Yang maha pemurah lagi maha penyayang, Rahman dan Rahim. Nanti kita ngerti apa bedanya Rahman dan apa bedanya Rahim. Semua orang dapat Rahman, tapi tidak semua orang dapat Rahim. Oke? Semua orang ngaji, tapi nggak semua orang dapat kepahaman ngaji, nggak. Maka nanti level yang lebih dalam itu Rahimnya sebenarnya. Karena Rahman itu general, Rahim itu nanti lebih dalam sedikit gitu. Gitu ya. Betapa sayangnya Allah ke kita, coba. Punten pisannya saya kasih gambaran gini. Uang yang kita dapat, katakanlah uang yang nggak halal misalkan. Ini adalah uang haram gitu misalkan. Tapi orang yang dengan uang haram beli soto, tetap aja sotonya enak gitu. Sama orang yang dapat uang beneran dari keringatnya, dari kehalalannya, tetap aja beli soto, sotonya dua-duanya mau itu. Yang didapatkan dari haram atau halal, itu rasanya tetap enak. Nggak gini ya, wah ini karena uang haram, begitu beli soto, sotonya jadi pahit gitu misalnya. Nggak juga, kecuali lagi sakit sih gitu. Tapi ini hanya ingin memberikan konsep bahwa Rahman itu meliputi semuanya. Dan Allah nggak pandang bulu. Dan Allah nggak penting, nggak perlu kita gitu. Ayo, apa yang diperlukan Allah dari kita? Di sini Allah lagi mau memberikan sinyal bahwa kasih sayangku kepadamu itu adalah tidak terkondisikan, unconditional. Bukan karena kamu laki-laki, bukan karena kamu perempuan, bukan karena kamu rajin sholat, bukan karena kamu rajin puasa, bukan karena kamu rajin memanggil aku. Itu kamu semua nggak kerjain aja, kasih sayangku tuh tidak akan berkurang 1 mili pun. Coba gimana? Di awalnya aja Allah udah memperkenalkan dengan itu gitu. Mau kamu nggak sholat kek, mau kamu apa, nggak penting. Dan jangan lupa, kalau dalam terminologi masuk surga gitu, maaf banget. Banyak orang merasa bahwa dia akan masuk surga karena sholatnya. Dia akan masuk surga karena sedekahnya. Dia akan selamat karena perbuatan baiknya gitu kira-kira. Sorry to say, kita semua akan masuk surga bukan karena kebaikan kita, tapi karena kasih sayang Allah. Kalau nggak ada kasih sayang Allah, kita nggak akan ke situ gitu, dalam tanda petik ya. Dalam tanda petik kalau kita pakai terminologi surga gitu. Dan kita udah bahas bahwa surga bukan masalah letak geografis gitu, tapi jangan pernah melupakan kasih sayang Allah gitu. Oke ya, jadi yang pertama, pede, tapi jangan overconfident gitu. Kita di tengah-tengah aja gitu. Karena kalau nggak pede, nggak bagus, overconfident, wah lebih bahaya lagi gitu. Makanya orang di kelas syariat, godaannya tuh materi pasti, nggak jauh-jauh lah. Pengen lebih banyak, pengen lebih tinggi jabatan, pengen lebih banyak, pula level syariat di situ aja. Tapi begitu nanti masuk ke level yang agak lebih dalam ke hakikat, udah bukan nggak materi lagi tuh, tapi playing as God gitu. Ngerasa nolong gitu, ngerasa mampu gitu. Ngerasa orang ini pintarnya sama saya gitu. Kalau bukan saya yang ngajarin nih, oh nggak bisa nih. Nah itu udah mandek tuh, tipikal mandek tuh, sombong-sombong tipis gitu intinya. Alhamdulillah ya sekarang gara-gara berbuat baiknya udah banyak, jadi cepet ngerti nih baca Quran. Nah udah mulai tuh keluar tuh sombong-sombongnya gitu.
ngerasa itu makin atas tuh makin tipis gitu. Makanya dalam konteks kemusyrikan, Nabi ya kalau kita bicara kemusyrikan, musyrik itu kan seperti semut hitam yang berjalan di batu hitam, dilihat malam-malam makin nggak kelihatan. Dan disitulah kita penting untuk selalu waspada gitu kira-kira. Jelas ya teman-teman ibu dan bapak ya. Jadi di ayat 1 ini, nggak pede jangan, overconfident juga jangan. Sadarilah bahwa siapapun kita adalah utusannya dia gitu. Utusan dalam tanda petik, pasti kita ini diciptakan oleh dia dengan maksudnya dia. Ya, kita udah bahas kemarin bahwa raja nggak perlu datang ke timur atau ke barat untuk tahu situasi timur barat, tinggal ngutus aja tuh. Utusannya nanti datang gitu. Dan si utusan nggak boleh sok-sokan ngatur gitu. Kenapa? Saya tuh utusannya raja. Yang penting rajanya, bukan omongan sayanya. Kalau raja ngomong jangan diedit dong, gitu kira-kira. Tapi kan di dalam perjalanan ada ego, nggak apa-apalah. Rajanya ngomong A, tapi kan kamu bisa dapat uang lebih banyak kalau kamu ngomong B, akhirnya jadi B, gitu kira-kira. Nah, udah gugur dong jadi utusan, gitu kira-kira. Nah, mudah-mudahan kita ini tidak gugur menjadi utusannya karena dipenuhi oleh hawa nafsu gitu. Anyway, ini juga adalah pembelajaran seumur hidup gitu ya kira-kira. Tapi teman-teman, ibu dan bapak, yang paling jangan pernah khawatir adalah kasih sayang Allah bukan berdasarkan kondisi kita. Kasih sayang Allah karena memang Allah itu adalah zat maha kasih sayang. Dan kita harus belajar itu dari Allah gitu. Belajar untuk mencintai tanpa sebuah kategori gitu. Belajar untuk bagaimana kita benar-benar tulus mencintai bukan karena ada mau-maunya gitu. Sementara 99% orang yang mencintai sekarang kan bukan mencintai tulus. Saya mencintai kamu karena apa yang saya suka ada di kamu. Intinya saya suka dulu nih. Karena kamu begini, begitu, ada di kamu. Jadi saya suka sama kamu. Nanti kamunya berubah, saya jadi gak suka lagi sama kamu. Gitu kira-kira. Jadi kalau mau lebih agak gamblang, ketika bilang mencintai kamu, saya mencintai kriteria saya yang ada di kamu saat ini. Makanya kalau dia besok berubah, agak berkurang tuh, gitu kira-kira. Nah, ayat 1 ini lagi mengajarkan kita untuk melepaskan semua kategori-kategori sehingga sejatinya nanti kita akan mengerti bahwa kita ini adalah zat kasih sayang yang banyak dikotori oleh mau-mau, konsep, keinginan, menggapai, mencapai, meraih gitu. Jadi kita lagi lepas dari fitrah sebenarnya. Karena fitrah kita tuh kasih sayang. Fitrah kita itu adalah ruhnya Allah sendiri gitu. Fitrah kita itu damai. Fitrah kita ini bahagia gitu. Makanya kalau mau bahagia gak usah dicari, jadilah fitrah. Justru gak ngapa-ngapain kita akan bahagia gitu. Nah, berarti yang membuat tidak bahagia kan bukan masalah faktor eksternal, tapi karena mungkin terlalu banyak keinginan, mau-mau, ekspektasi. Sehingga kita keluar dari kefitrahan kita sebagai manusia yang penuh kasih sayang, penuh kedamaian, dan penuh kebahagiaan. Dan menariknya, salah satu yang melepaskan kita dari kefitrahan manusia, lucunya adalah ada di dalam agama lagi misalkan. Saya bisa ngerasa lebih surga dari orang lain loh gitu. Saya bisa ngerasa lebih suci dari orang lain karena kenapa? Yang lain tuh salah semuanya. Gimana sih gitu? Padahal tiap hari ngomong basmalah ya gitu. Jadi nanti kita akan mengerti bahwa kita akan belajar menjadi utusannya tanpa konsep. Utusannya tanpa program. Fitrah, kembali suci. Idul Fitri. Makanya kalau di Ramadan ada Idul Fitri itu sebetulnya lagi menggedapi ayat 1 gitu. Ayo dong balik ke kasih sayang Tuhan. Gitu ya, kembali ke kasih sayang Tuhan. Kenapa? Karena kamu tuh utusan aku gitu. Kebayang gak teman-teman ibu bapak, ini kita baca tiap sholat loh. Energinya besar banget, kesadarannya besar banget gitu. Sehingga tersentuh tuh rasa kasih sayangnya untuk bisa menyebar. Untuk bisa didistribusikan, kita hanya jadi wadah gitu. Kita hanya jadi pipa yang mengalirkan air dari dalam tanda petik kehidupan dari Allah gitu, air kehidupan dari Allah yang kita hanya menyebarkan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan gitu intinya. Gitu ya, jadi mudah-mudahan ayat 1 ini membawa kita melepaskan dari kebencian. At least gak mungkin kita lepas dari benci ya, gak mungkin. Gak mungkin lepas dari iri, gak mungkin. Tapi at least begitu ada rasa itu kita mulai lebih sadar lagi,
atas nama, iya ya, ini hanya atas nama, iya ya, ini hanya atas nama, gitu kira-kira. Sehingga perjalanan satu ayat satu ini seperti perjalanan kita sedang menuju kepada matahari. Kalau boleh direnungkan, semakin kita mendekat ke matahari, semakin kitanya tuh nggak ada. Semakin menyatu gitu, akunya tuh nggak ada. Semakin terbakar kan udah pasti gitu. Kamunya udah nggak ada lagi gitu. Nah, nanti di situ akan disebut dengan yang namanya tajali, menyatu. Qul huwallahu ahad. Maka perjalanan mendekat kepada cahaya adalah perjalanan meniadakan diri. Disitulah nanti esensi dari kasih sayang sebenarnya. Karena begitu kita punya kasih sayang, punya rasa cinta, diri kita tuh jadi nggak penting. Sok, coba direnungkan. Saya rasa teman-teman ibu bapak di sini pernah jatuh cinta lah ya, pernah ngerasain rasanya cinta gitu. Kan yang ada tuh cuman hanya siapa yang kita cintai kan gitu kira-kira. Akunya jadi nggak penting lagi gitu, dalam tanda petik. Maka satu ayat satu ini mengajarkan sekali lagi, yuk kita pede, tapi jangan overconfident gitu. Yuk kita confident, tapi jangan jadi over gitu. Wah nggak apa-apa kan saya wakilnya Tuhan, jadi terserah saya dong, saya mau gimana. Nah nggak gitu juga gitu. Tapi sadar, sehebat apapun kita hanyalah pelayan. Ya, setinggi apapun jabatan, sekaya, sepintar, kita hanyalah pelayan. Udah, jadilah pelayan yang baik. Makanya kalau dalam tradisi Kristianiti melakukan segala sesuatu itu adalah pelayanan. Siapa yang dia layani? Tuhan. Kita mulai renungkan, kerja ini lagi melayani ego atau melayani Allah sih? Belajar ini lagi melayani nafsu atau melayani Allah sih? Karena yang jadi bos kita pada saat itu yang menentukan ibadah kita atau tidak. Karena kita akan dianggap beribadah ketika apa yang kita lakukan hanya untuk melayani Allah. Sedekah yang untuk dipuji nggak ibadah namanya. Tapi sesederhana masak untuk pasangan dengan penuh cinta kasih, disitulah ibadah ketika per saat itu yang jadi tuannya adalah Allah. Karena saya sedang melayani Allah, bukan melayani pasangan saya. Saya sedang melayani Allah, bukan melayani anaknya. Tapi kadang emang agak susah sih melihat wajah Allah di pasangan dan anak, di orang-orang yang dalam tanda petik nyebelin, misalnya di orang-orang yang ngeselin gitu. Itulah perlu kita latihan gitu. Karena nanti begitu kita masuk bahwa kemana saja kamu menghadap, di situ adalah wajah Allah. Dan nanti kita akan mengerti kenapa di 1:3 diulang lagi. Karena itu semua hanyalah bentuk dari kasih sayang Allah gitu kira. Oke ya teman-teman ibu dan bapak ya, mudah-mudahan ini jadi satu aplikasi gitu. Berbasmalah tuh bukan apa ya, bukan mantra, bukan sholat tuh bukan harus yang saya orang Islam wajib nih sholat gitu, enggak gitu. Tapi sholat itu untuk menguatkan lagi, menyadari lagi bahwa saya ini hanya pelayan kok gitu. Jadi habis sholat tuh kan sholat ada sujud ya, di sujud tuh kan udah menutup muka gitu, udah nggak penting lagi sih si wajah ini gitu. Nah yang tiap hari yang kita rawat kan muka, wajah saya mau ditaruh di mana gitu. Pride, ego, sombong gitu, karena lupa bahwa kita ini pelayan. Itu ya, mending kita sadari bahwa kita ini hanya pelayan, udahlah gitu. Tapi nggak tanggung-tanggung, yang dilayaninya adalah Sang Maha Kasih Sayang. Jadi kalau di kantor punya bosnya CEO-nya gitu, tapi di sekolah kehidupan ini bos kita ya Allah. Maka ketika kita ngantor dimanapun, bekerja dari dimanapun, kita bukan bekerja untuk company-nya kok gitu. Kita bukan bekerja untuk yayasannya, kita bukan bekerja untuk orang itu, bukan. Kita hanya sedang menjadi pelayannya Tuhan gitu. Dan nanti kita sadar, mungkin memang siapapun yang dipertemukan itu adalah bagian dari untuk kita mewujudkan kita sebagai pelayan. Karena nanti kita akan mengerti bahwa semua skenario ini tidak bisa kita tolak gitu kira-kira.
Jelas ya teman-teman ibu dan bapak ya. Jadi sekali lagi, deep essential, in the name, atas nama. Sekali lagi ya, ini bukan mau nyalahin, bukan. Dengan nama ini juga gak salah sih gitu. Tapi the most essential yang bisa kita in touch gitu. Kalau dengan nama tuh kayak jauh sama Allah gitu. Tapi kalau atas nama iya ya. Jadi sekarang jangan ragu-ragu lagi bahwa kita tuh dekat banget sama Allah. Jangan lagi, aduh aku gimana mau deket, ngaji gak bisa, baca Quran gak tahu isinya. Penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Teman-teman ibu bapak, maaf banget. Tuhan tuh, Allah tuh gak ngaruh sama gitu-gituan. Kasih sayangnya dia ke kita tuh unconditional. Bukan seperti apa yang kita bayangkan bahwa dia hanya akan sayang ketika kitanya sayang. Enggak. Allah tuh gak butuh apa-apa dari kita tapi tetap sayang gitu. Itu keren gitu. Yuk kita tiru gitu. Sifat Rahman Rahimnya mari kita aplikasikan. Berarti kan kita lagi melatih melepaskan kemelekatan kan sebetulnya. Jadi nanti kita mengerti bahwa basmalah itu adalah lepasnya kemelekatan terhadap semua kategori-kategori hawa nafsu. Kamu tuh baiknya gini ya, kamu tuh harusnya gini ya, hidup tuh harusnya gini ya. Jadi aja nyari yang ideal. Sementara yang ideal tuh kan gak ada dalam hidup gitu. Semuanya dinamis dan mengalir gitu. Sip ya, inilah kenapa diulang di Al-Fatihah dalam konteks sholat. Supaya terus diasah. Apa yang diasahnya? Melepaskan lagi kemelekatan. Disadari lagi bahwa kamu hanya pelayan. Dah, jangan merasa hebat lah. Jangan merasa bisa. Jangan merasa tahu. Kamu cuman hanya pelayan. Yang jangan sampai salah melayani gitu. Kita dihadirkan hanya untuk melayani Allah. Maka kalau sekarang banyak melayani egonya, yuk mulai agak direnungkan. Dari bangun tidur ke tidur lagi yang banyak dilayani egonya atau Allah gitu. Mau-maunya atau Allah, keinginannya atau Allah, hawa nafsunya atau Allah. Itulah kita perlu jeda, sholat 5 waktu. Ya Allah, dari subuh ke zuhur ini, saya banyak melayani Engkau atau nafsuku ya Allah. Inna sholati, wa nusuki, wa mayani, wa mamati, lillahi rabbil alamin. Coba disitunya aja udah kita bicara bahwa ya Allah, saya mau mengembalikan lagi ke pelayanan saya untuk menguatkan lagi dan mengajegkan lagi bahwa saya ini hanya pelayan. Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillah. Allahu Akbar, Engkau yang besar. Berarti kan waktu Allahu Akbar tuh aku udah gak ada, udah kayak kita ketemu matahari gitu, kitanya udah kebakar kali gitu. Tetesan air ketemu lautan, hilang dia karena menyatu. Dan kita kembali ke Allah itu adalah kita adalah tetesan yang sedang mau kembali ke lautan kok gitu. Dan begitu kita Allahu Akbar, kita udah gak ada lagi tuh tetesannya, udah kenapa? Udah menyatu dengan laut kok. Di situ baru Bismillahirrahmanirrahim. Ada ya rasanya di hati gitu, berteriak sekali gitu. Gak ada kata-katanya sih gitu, gak ada hurufnya, gak ada. Tapi once kita mulai menyadari bahwa iya ya, saya ini hanya pelayan gitu. Kan pelayan suka dinegasikan dengan sesuatu hal yang negatif gitu ya, pelayan gitu. Tapi emang itu adanya, emang itu faktanya, kita cuman pelayan gitu. Sehebat apapun, mau itu presiden, mau wakil presiden, CEO, semuanya kita datang ke sini hanya menjadi pelayan gitu. Maka kalau kita punya mental pelayan, nah, bukan negatifnya, bukan, tapi melayaninya itu.
Di situ kita akan belajar tentang unconditional love itu sendiri gitu. Bagaimana mencintai tanpa syarat dalam tanda petik ya. Karena kenapa? Allah mengajarkan kita untuk kamu tuh aku gak ada butuh-butuhnya loh. Tapi kamu aku kasih oksigen. Kamu masih aku bisa rasa kasih untuk dengar, lihat, rasa. Nggak nunggu balasan gitu. Allah tuh nggak nunggu balasan gitu, nunggu terus sampai bener-bener yang dicintainya tuh ingat balik gitu loh teman-teman. Kan kalau ada satu orang suka sama orang terus orangnya nggak gitu suka gitu, tapi orang ini tuh baik lagi. Kan kalau kata dewa mah aku bisa membuatmu mencintaiku gitu ya, dalam tanda petik. Meskipun kamu gak cinta, tapi karena ada di situ sesuatu hal yang berulang-ulang gitu. Dan itu adalah Allah gitu, yang nunggu kita untuk kembali ke Dia gitulah intinya. Karena selama ini kita salah sasaran gitu. Salah mencintai, salah menyayangi, salah berbahagia, padahal kesenangan, hawa nafsu, mau-mau, keinginan gitu kira-kira. Dan penantian Allah tuh gak ada akhirnya gitu. Nunggu terus. Maka kan sobur ya, Allah tuh maha sabar. Karena Dia akan menunggu selamanya gitu untuk kita mau kembali setelah kita berpaling. Makanya di sholat nanti ya, ini asik nih nanti pas bahas 6 nih, ihdinas siratal mustaqim gitu. Benar-benar kita kebayang gak sih ada orang for the entire life nungguin kita untuk mau kembali ke Dia gitu. Kan betapa setianya Dia gitu ya intinya. Mau kitanya jahat, Dianya tetap sayang. Mau kitanya cuek, Dianya tetap sayang. Mau kitanya gak peduli, Dianya tetap sayang. Coba dikasih lagi apa yang kita perlu. Apa sih yang enggak buat kamu, gitulah kira-kira kalau mau dianalogikan dalam konteks ini gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi sampai Allah tuh ngomong gini nih, jangan pernah berputus asa dari kasih sayangku gitu. Dalam artian berputus asa di sini, jangan pernah mengecilkan gitu ya. Gimana ya bahasanya ya? Ada kalimat yang sangat-sangat menarik gitu. 3953 gitu ya misalnya. Ini menarik banget kalimatnya. Yuk kita resapi. Ingat ya, kalau ada kata-kata cool kita bukan disuruh ngomong, bukan ya, disuruh dialami. Dan ini lagi ngomong buat kita. Ini saya ngomong kita aja ya. Karena ini buat kita gitu. Pasti buat kita lah gitu. Ya kita anggap kita semua sama, udah di level pelayan yang sama gitu. Berarti ini buat kita gitu. No hard feeling ya teman-teman ibu bapak ya. Kan kajian ini udah gak ada no hard feeling lah ya. Bismillah ya, bismillah. Kalimatnya menarik. Hai pelayan-pelayanku yang melampaui batas. Nah, berarti kan salah fokus tuh. Salah posisi gitu. Harusnya jadi pelayan malah jadi majikan gitu. Gimana sih gitu. Kan majikan tuh ngerasa bisa ngasih makan gitu. Ngerasa mampu dan memiliki. Nah gitu. Jadi hai pelayan-pelayanku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Overconfidence nih misalnya salah satunya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. Maka ada rahmat rahimiyah, ada rahmat rahmaniyah, nanti kita akan ngerti. Maka ada rahman dan rahim. Oke? Rahmat itu kan kasih sayang. Kasih sayang itu adalah eksistensial, mau menunjukkan. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Coba gimana? Jadi masih ragu-ragu gitu sama Allah gitu kira-kira. Sesungguhnya Dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini kalimat terakhirnya nggak ada lagi deh udah. Dia maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi nggak ada celah lagi deh untuk Allah mengampuni kita. Nggak ada reason lagi untuk Allah mengampuni kita gitu. Terus kitanya jadi malah serba takut ya, aneh. Jadi malah serba parno gitu. Terus nyangkanya Allah maha penghukum lagi gitu. Ya nggak apa-apa juga ya. Mau kita berpandangan apa terhadap Allah, sekali lagi
tidak akan 1 inci pun berkurang kasih sayang Allah ke kita, nggak akan. Jadi agak aneh sih kalau ada kata-kata saya mau membela Allah gitu misalnya. Gimana cara membela Allah ya? Gitu. Jadi hubungannya sama Allah tuh personal gitu. Nggak jaim lah dalam tanda petik gitu. Karena sekali lagi, kita mau ngerjain apa, ini pentingnya saya ulang-ulang punten ya. Kita mau ngapain juga, dia menunggu aja. Dengan kasih sayang yang tidak terbatas gitu intinya. Jadi jangan-jangan selama ini yang agak jual mahal tuh kitanya sih gitu. Jual mahal banget sih gitu. Kenapa jual mahal? Egonya kegedean. Ya. Bahagia tuh ditunggu nanti gitu. Happy-nya ditunggu nanti. Kenapa? Karena kriteria saya bakal happy kalau udah lulus S1 deh gitu. Saya bakal happy kalau udah nikah. Saya bakal happy kalau gitu. Saya kayaknya happy deh kalau punya uang 2 miliar gitu. Tahu-tahu seumur hidupnya nggak punya uang segitu juga gitu. Jadi gimana sih gitu? Jangan-jangan kitanya yang masang tarifnya ketinggian lah gitu dalam tanda petik gitu. Padahal kita kan cuma pelayan ini. Dalam tanda petik ya. Dalam tanda petik nih. Sampai sini oke, teman-teman? Ibu bapak bisa di follow ya. Oke ya. Ibu bapak jangan serius-serius gini. Oke ya. Oke, aman ya. Santai ya. Kita relax ya. Bismillah. Lanjut. Dah. Nah. Jadi tahapan kita hari ini, kita sadar sebagai pelayan. Nomor 1 ya. Oke, kemarin belum kita bahas nih. Nah, kalau udah ada di modenya pelayan, servant mode gitu. Kalau di komputer kan ada master, ada slave tuh. Slave mode gitu. Ya slave meskipun budak ya, nggak enak bahasanya, tapi ya kita ngerti ya. Poinnya adalah pelayan. Baru kita masuk kedua. Oke, jadi ulang ya. Bismillah. Begitu bangun tidur tuh, dunia tuh udah berlomba-lomba untuk narik kita untuk meminati dunia gitulah kira-kira. Makanya teman-teman ibu bapak bangun tidur jangan gerabak-gerubuk langsung lihat HP, baca WhatsApp, buka Instagram, jangan gitu. Kalau bisa ada momen santai dulu. Soalnya kalau bangun tidur langsung gerabak-gerubuk, kita kehilangan momen hening. 5 menit pas abis bangun tidur. Makanya kenapa subuh abis bangun tidur langsung disegat dulu pakai subuh supaya nggak terlalu sibuk dulu sama dunia gitu maksudnya. Di handphone di sebelah kasur, bangun tidur udah langsung lihat WhatsApp dari mana, kerjaannya apa. Oh udah skip lah, sayang gitu. Makanya morning meditation is everything. Subuh itu penting. Makanya kalau ada hadis di antara subuh gitu ya, siapa yang mengerjakan ba'da gitu, qobla, dia akan mendapatkan dunia dan isinya. Ya jelas lah. Terus jangan dianggap itu pahala yang nanti ada nilainya pahala dapat. Bukan itu poin, kita udah nggak ngomongin di level pahala itu gitu ya. Tapi once kamu hening di awal, kamu akan bisa menghadapi entire day gitu kira-kira. Karena first moment bangun kita itu yang akan menentukan kita ada di mana. Bangun tidur udah langsung panik dan seterusnya, udah seharian panik aja. Misalkan ya, jadi punya me time setelah bangun tidur tuh, makasih ya Allah saya masih dikasih waktu bangun. Karena teman-teman ibu bapak nanti ya kita akan bahas lebih detail ya. Tidur sama mati itu tipis loh. Kita tiap hari tuh mati sebenarnya. Tapi Tuhan ngasih kita bangun lagi untuk apa? Untuk ngasih waktu belajar lagi gitu. Jadi bangun tuh berkah luar biasa sebenarnya. Bukan take it for granted ya, bangun aja gitu. Makanya habis bangun tuh langsung wudhu gitu. Ya Allah, hatur nuhun, terima kasih. Masih dikasih kesempatan untuk mendengar, melihat, merasakan, mengalami, belajar, gitu kira-kira. Dikit ya. Ini untuk pengayaan nih. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. First moment awaken, pertama kali bangun, itu momen yang paling penting untuk kesadaran kita. Jangan gerabak-gerubuk, disarankan begitu.
Tarik nafas perlahan. Ya Allah, terima kasih. Jangan lupa ya teman-teman ibu bapak, saya nggak mungkin ngomong loh kalau nggak nafas. Kata menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraf, paragraf menjadi petunjuk, datang dari satu satuan yang namanya nafas. Ya kalau saya nggak ada nafas nggak bisa ngomong nih. Kalau yang dengar nggak ada nafas juga nggak bisa dengar, ya artinya udah nggak ada ya dalam tanda petik. Sedekat apa kita sama nafas sih gitu? Sesadar apa kita sama nafas? Dan nafas nanti akan membuktikan tentang kehambaan kita sebenarnya. Kita ini hanyalah hambanya nafas sebenarnya. Gak ada nafas nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi justru yang paling sering diabaikan adalah nafas gitu. Anyway, nanti ini kita bahas setelah alif lam mim. Nanti kita ngerti ke situ. Itu ya, jangan sepelekan nafas. Nafas tuh, ini semua nggak akan terjadi kalau nggak ada nafas gitu. Jadi the best moment, bangun tidur, syukuri dulu. Ya Allah, terima kasih. Kenapa? Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa sampai waktu yang ditetapkan. Oh, masih dibalikin lagi nih saya. Emang ada jaminan ya besok pagi kita emang masih bisa bangun gitu? Nggak ada. Dan gak akan pernah ada orang yang tahu tidur tepat di jam berapa di malam itu. Gak ada. Karena dicabutnya kita gak tahu. 11.53, 54, 5 dah aja. Gak tahu di jam berapa tuh, gak tahu. Maka orang yang familiar dengan tidur, orang yang bisa bersyukur terhadap tidur dan napas, dia yang akan bisa familiar dengan kematian gitu. Nah makanya ada nafas Rahman Rahim nanti. Kita sadar bahwa nafas adalah bagian dari kasih sayang Allah. Maka kata yang keluar juga adalah nafas juga. Ini adalah Rahman Rahim juga. Berbentuk sebuah kata, dimengerti dalam konteks bahasa. Tapi sebenarnya teman-teman ibu bapak kan lagi ngeterima bahasanya nih gitu. Jangan fokus di bahasanya gitu loh maksudnya. Karena bahasa itu terlimitasi. Kasih sayang yang dilimitasi jadi bahasa jadi downgrade gitu. Bahkan gak perlu ngomong I love you kok. Tapi begitu energinya sangat menguat, kata-kata jadi gak penting lagi gitu. Itu ya teman-teman ya. Bismillah ya. Bismillah ya. Oke. Dah ya, satu-satu nih. Kita ulang. Dah. Duh, ini nggak bisa cepet-cepet ya. Punten pisan. Kita santai, relax. Pokoknya jangan cepet pengen beres aja. Ya, setuju ya teman-teman ya. Yang penting kita bisa menikmati esensinya. Menikmati loh ya, bukan mengetahui. At least kita bisa menikmati basmalah ini lahir batin gitu. Nggak jargon, bukan hanya mantra, enggak gitu. Nanti jadi ngerti banget. Once Nabi Muhammad bilang, tertolaklah amal seseorang kalau dia nggak berbasmalah. Iyalah, karena pasti kamu nggak jadi pelayannya Allah. Lupa. Tapi bukan berarti dikit-dikit bismillah, bukan ya. Kita udah paham itu gitu. Sadar, saya ngajar, saya melayani Allah nih. Bukan karena uangnya, bukan karena nggak enak sama bosnya, bukan karena gimana, bukan. Tapi saya menjadi pelayannya Allah. Nah, nanti beda nih. Yang Rahman dikasih semua, yang Rahim itu yang udah mulai nggak jual mahal tuh. Kalau kita punya kekasih, nggak mungkin kita nggak protek dia dengan segenap diri lah gitu kira-kira. Dicolek aja pasti tuh, wah gitulah kira-kira. Kenapa? Power dari cinta kasih tuh gede banget. Jadi once nanti kita udah mulai masuk ke rahmat rahmani, gak akan ada dunia yang bisa nyolek kita gitu. Dalam tanda petik ya, karena kita dilindungi oleh Sang Maha Kasih gitu. Nah di situ nanti flow.
nggak ada kekhawatiran lagi gitu. Karena kenapa? Backup saya tuh bukan jenderal lagi gitu. Kan sekarang banyak tengjen ya, tetangga jenderal ngerasa bahwa tetangganya jenderal aman gitu misalnya. Tapi saya tahu, karena saya kekasihnya Allah gitu. Allah nggak akan diem lah kalau saya ada apa-apa gitulah kira-kira. Tapi balik lagi ya, ada confidence, ada overconfidence. Hati-hati nih, ini penting juga untuk kita sadari gitu. Oke? Nah, kalau kita udah sadar sebagai kesadaran pelayan, baru kita mulai. Kita ulang ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini sebenarnya nggak ada di Al-Fatihah sih. Tapi ta'udz ini penting untuk standing as awareness, melepaskan ego. Karena yuwas wisufi sudurinas, mau-mau tuh bisikin terus. Makanya, wahai mau-mauku, kita berjarak sebentar ya gitu. Jangan dikasih makan mau-maunya. Ego kalau dikasih makan tuh tumbuh. Tapi ego yang gak dikasih makan mati gaya nanti dia. Jadi kalau mau marah jangan dikasih makan dong, udah biarin aja. Nanti lama-lama turun tuh, mati gaya aja. Jadi susah marah nanti, susah benci gitu. Kenapa? Jarang dikasih makan sih gitu. Sementara kan hobinya sekarang ngasih makan marah, ngasih makan emosi, ngasih makan dikit-dikit dikasih makan terus full, kenyang lagi gitu, kekenyangan lagi gitu. Makanya ngapa-ngapain marah dulu gitu. Kenapa? Saking kekenyangannya si marah gitu. Tiap hari dikasih makan. Mulai direnungkan ya teman-teman ibu bapak, tiap hari yang sering kita kasih makan tuh kasih sayangnya atau egonya sih gitu. Nah itu perenungan sholat kan sebenarnya. Ya ampun, dari subuh ke zuhur tadi kenapa sih mikirin profit terus, mikirin untungnya, mikirin kenapa saya harus gini. Saya ngasih makan ego terus ya. Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dah. Ingat lagi. Tapi manusia ya namanya juga. Lupa lagi nggak apa-apa kan, nanti ketemu asar. Lupa lagi nanti ketemu maghrib gitu. Nanti ketemu isya. Tapi kalau nggak ingat-ingat udah puluhan tahun di situ, berarti nggak paham aja emang gitu. Berarti jangan-jangan emang ngelakuinnya tidak penuh dengan kesadaran, hanya penuh dengan pengetahuan gitu intinya. Ya nggak apa-apa juga, kan semuanya tergantung dari levelnya masing-masing ya. Tapi sayang kan, kalau kita cuma tahu ini sebagai olahraga misalkan, tidak mengolah rasa dan mengolah cipta gitu intinya. Oke, sip ya. Jadi sesimpel merubah dengan dan atas tuh udah deh, super duper esensial. Sering lupanya lah, udah pastilah. Sering lupanya udah pasti. That's okay. Selama kamu mau pulang ke aku, that's it. Teman-teman ibu bapak, kita ini punya DNA-nya Adam nih, jangan lupa, karena anak cucunya. Adam tuh kan gini nih. Ya, jangan lupa nih. Dan sungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa. Ya udah. Jadi kalau mau membuktikan kita ini anak cucunya Adam, kita punya sifat DNA-nya Adam, sah gitu. Udah nggak usah ke lab lagi lah gitu. Orang pelupa kok gitu. Dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Nah, udah pelupa, status quo lagi, susah berubah gitu. Senin hidup baru dengan apa? Olahraga misalnya, makan sehat. Senin depan lagi nanti, Senin depan lagi. Kita tuh susah kita tuh perubahan tuh susah aja. Karena kita based on memory gitu. Memang nature-nya tuh senang status quo. Makanya kalau ada ditanya, siapa yang mau berubah? Kita semua. Siapa yang mau berubah? Diam. Pengen ada perubahan tapi susah mau merubah gitu. Anyway. Ya, ini untuk memperkaya. Oke. Jadi ini udah gak usah dibacain lagi kali ya. Basmalahnya udah jadi perilaku gitu. Nah gitu. Rasa gitu. Nah, mau apa-apa ya Allah, saya hanya pelayan, melayanimu. Melayanimu gitu. Mau gimana pun yang terjadi, it's okay. Saya bukan menghormati orangnya kok. Saya tadi tunduk. Saya tadi sungkem
bukan orangnya, bukan. Saya lihat isinya gitu. Saya lihat siapa yang ada di dalamnya gitu. Makanya begitu assalamualaikum, bukan orangnya gitu loh. Begitu sungkem. Orang Jepang tuh kalau ketemu orang tuh dia nunduk gitu. Orang Jawa, Sunda ketemu atau ada orang yang lebih tua, pasti jalannya tuh bukan orangnya, bukan. Tapi merendahkan diri karena sadar bahwa aku adalah pelayan gitu kan. Cuman yang overconfident, wah dia pelayan nih gitu, merasa jadi raja dia gitu. Bahaya ya gitu. Hanya penting untuk disadari. Oke? Nah teman-teman ibu dan bapak, kalau kita udah punya kesadaran pelayan, kita lagi belajar mengikis semua yang kita rasa kita bisa. Karena di situ nanti puncaknya adalah kepasrahan. Karena nggak mungkin atasan, bos, apalagi ini bicaranya Allah gitu ya, sang raja, nanti kan ada ngomongin raja nih. Nggak mungkin menempatkan di tempat yang salah tuh, nggak mungkin. Kita ini visibility testnya gitu ya, kalau kita ngomongin tentang test and proper testnya gitu, udah pasti. Makanya kenapa lahir di sini, kenapa pasangannya itu. Hati-hati loh, kita lahir di mana tuh pengaruh banget dengan pelayanan kita gitu. Makanya Ibrahim selalu bilang, jangan sampai kamu tidak mencintai tanah airmu. Karena tanah airmu adalah tempat di mana kamu bertugas sebagai pelayan untuk melayani siapa, tumpah darah di sini gitu. Kan nggak ada yang minta saya lahir di Bandung ya, kenapa sih gitu? Nggak ada yang minta kita lahir di Indonesia gitu, kenapa sih gitu? Berarti kan ada penugasan gitu. Ya, so beautiful. Nih, dikit ya supaya kita ada spirit Agustusnya gitu. Gitu ya. Iya, menarik nih. Dan ingatlah, oke? Ketika Ibrahim munajat, doa, kadang-kadang jarang loh yang didoainnya, ya Allah saya pengen rezeki sehat. Ini negeri gak pernah didoain, jangan-jangan gitu. Padahal Ibrahim yang ngasih pelajaran gitu. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Coba gitu ya. Dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah pada hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Nggak ngaruh, kamu mau kafir juga saya tetap sayang. Tapi ya sementara lah. Karena nggak pure kan, gitu. Jadi kalau kita ngelihat, wah dia gini banget, sementara. Life is all about temporary. Sementara happy, sementara enggak. Sementara enak, sementara enggak. Sementara. Kita itu hanya dari satu sementara ke sementara yang lain lah, gitu kira-kira. Karena kenapa? Kalau kita masih terjebak dalam awan, ya udah. Tapi kalau udah jadi langit, ya udah. Tahu kok ini sementara, nggak usah happy banget deh. Tahu kok ini sementara, nggak usah sedih banget deh. Tengah-tengah aja gitu. Makanya kita disebut umatan wasaton, umat pertengahan. Gitu ya. Oh iya. Ketika berpikir profit dalam konteks pelayanan kepada Tuhan, menjalaninya nggak stres pasti gitu. Dan menjalaninya bukan menghalalkan segala cara gitu. Karena kita sadar juga bahwa ketika sadar bahwa iya, memang saya didesain dalam konteks bahwa menjadi pelayan untuk dalam konteks menghidupi banyak orang, karena dari situlah sumber kita ini adalah menjadi sebuah pipa gitu misalkan. Tapi once kita sadar bahwa kita ini juga adalah pelayan, dan nanti penting sih, supaya nanti kita nggak terlalu bangga ketika sesuatu hal terjadi gitu. Kenapa pentingnya doa?
Supaya kalau kejadian nggak rasa bahwa kamu yang menjadikan gitu, yang menghasilkan gitu kira-kira. Jadi sangat duniawi itu bukan masalah uangnya loh ya. Ini menarik nih teman-teman ibu bapak. Antara kita ngomong orang duniawi dan kita nggak ngerti, atau sirik ya, dalam tanda petik sirik tuh nyinyir gitu kan gini ya. Nggak apa-apa lah, saya mah orang beriman, nggak punya apa-apa di dunia, nggak kayak tetangga, segala punya, yang penting nanti di akhirat. Nah ini mah hopeless nih gitu. Justru motivasi sih harusnya gitu. Belum tentu loh orang yang rumahnya gede, mobilnya Lamborghini, hidupnya duniawi banget, belum tentu. Karena setiap apapun yang diingat adalah Tuhan gitu. Siapa tahu justru yang rumahnya kecil banget, hidupnya susah banget kelihatannya, udah gitu mengharapkannya selain dari Allah lagi. Udah gak punya apa-apa secara dunia, akhiratnya juga dalam tanda petik kering misalkan gitu. Ini ekstrim gitu ya teman-teman ibu dan bapak gitu. Jadi memikirkan profit itu tergantung dari niat gitu. Duniawi itu kan kalau udah mulai si dunianya yang merenggut kesadaran kita gitu, yang udah benar-benar membuat kita lupa menjadi pelayannya dia gitu kira-kira. Nah di situ kita lepas tuh. Makanya yang didoain pertama duniawi dulu. Kenapa? Godaan gede banget emang. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, gitulah kira-kira. Gitu ya. Jadi berpikir profit itu bukan masalah duniawi, bukan. Karena berpikirnya aja juga sadar tentang bahwa saya adalah khalifahnya Tuhan. Dan saya diamanahi pekerja-pekerja ini untuk kerja gitu. Dan sumber penghidupannya melalui pekerjaan ini gitu. Tapi kan nggak ngerasa jadi Tuhan gitu kira-kira. Nggak ngerasa bahwa lo kalau nggak ditolong ya, kalau nggak saya kerja gitu-gitulah kira-kira. Gitu ya Bu Eva ya, ini karena akan relate sama Alhamdulillah sebentar lagi. So kita kembali dulu. Jadi sekali lagi ya, dimana kita penting untuk kita sadari bahwa kita ditugaskan, kita diberikan amanah gitu. Jadi jangan sampai lupa sama tanah air gitu intinya. Kenapa? Karena memang kita ditugasin di sini. Gitu ya. Apalagi nanti kita bicara tentang kehidupan yang berulang gitu. Kenapa nggak ditugasin di mana? Karena pasti semuanya ada grand design-nya Tuhan gitulah kira-kira. Oke? Nah, 1 ayat 2-nya. Once kita udah punya kesadaran sang pelayan tadi, di situ kita akan sudah mulai detachment. Saya kasih contoh ya. Kita ulang ya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kan robotik banget ya, kalau kita tiap hari baca udah nggak ada rasa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lagi kalau tarawehan ya, wah udah aja ngebut gitu. Makanya nanti Tuhan ngomong gini, ya bukan Tuhan ngomongnya, maksudnya Quran ngomong gini, maksudnya datangnya dari dia gitu ya. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Coba. Keren. Adanya di mana? Al-Qiyamah. Qiyamah itu artinya bangkit gitu. Anyway. Sorry. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita ini ya, kita elaborasi. Jadi kalau dalam kesadaran tadi Allah mengirim pelayan. Ibu bapak nggak sakit hati ya saya sebut pelayan, nggak apa-apa ya. Tapi tolong dimengerti, ini poinnya adalah untuk menyadari gitu intinya. Nah, kita ini waitersnya Tuhan lah. Gitu. Oke. Yang namanya pelayan, dia hanya melayani kan. Berarti pelayan ini sebenarnya wujud dari siapa yang dia layani. Wujud. Maka kalau kita bicara nanti Rahman, Rahman itu mewujudkan. Rahim itu menyempurnakan. Beda nih ya. Nanti pelan-pelan paham nih.
Maka rahmat rahmaniyah dan rahmat rahimiyah itu dua hal yang beda. Tidak semua semua mendapatkan rahman, tapi belum tentu semua mendapatkan rahim. Jadi kita ngerti ini. Maka nanti ada kata-kata gini, yu'til hikmah mayasya, aku memberikan petunjuk kepada siapa yang aku kehendaki. Semua ngaji, nggak semua dapat hikmah. Hikmah tuh ada di sini. Semua makan, nggak semua dapat nikmat makan. Beda ya. Makan dan nikmat makan dua hal yang beda. Ada orang yang makan tapi nggak nikmat. Kenapa? Ngerasa kurang terus. Di depannya ada tempe, di otaknya sate gitu. Dah. Susah udah pasti gitu. Ngeluh aja gitu. Jadi setiap rahman belum tentu rahim. Makanya nanti diulang nih habis ini. Oke, makanya ini jangan terpisah gitu nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maka nanti pas Maliki Yaumidin nanti kita nendang banget di situ gitu. Apalagi habis iyaka gitu. Oke ya. Jadi di tahapan ini yang paling terpenting adalah disadari bahwa kita adalah pelayan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Puji itu nanti akan kita bicarakan dalam konteks apa? Segala dalam bentuk apapun yang terjadi. Jadi puji itu bukan hanya baik aja ya gitu ya, dalam tanda petik gitu ya. Meskipun ya balik lagi, puji itu kan segala sesuatu yang dielu-elukan, dipujikan. Dalam konteks intinya adalah kalau engkau dipuji, ya nanti kita bicara realitasnya sebenarnya. Itu hanya milik Allah. Jadi segera ketika ada orang memuji, ya kita pakai bahasa gampangnya dulu ya. Kamu hebat banget. Jangan nempel di sini nih. Balikin ke Allah. Kamu keren deh, jangan nempel. Balikin ke Allah. Kamu pinter deh, balikin ke Allah. Jadi alhamdulillahnya nggak basa-basi gitu loh Bu. Alhamdulillah basa-basi padahal dalam hati lu kalau nggak ada gua nih. Nah gitu. Hati ya, ini tipis nih. Ngomongnya segala puji milik Allah tapi pengen dipuji mulu gitu kan, aneh ya. Makanya orang-orang dalam kesadaran pelayan ketika dipuji itu sungkan gitu. Karena pujian ini luar biasa nih. Anyway ya, nanti kita ngerti bahwa semua yang datang ke kita kan juga suara sih sebenarnya. Mau pujian, mau makian, itu dua-duanya cuma suara kok, tergantung kita memproses di dalamnya. Karena sekali lagi di luar diri kita semuanya netral anyway. Cuman ketika kalimat alhamdulillah di sini cuman mau ngasih tahu bahwa jangan banyak yang melekat. Karena itu semua hanya milik Dia. Keren banget ya. Iya, ini kan cuman kasih sayang Allah kok. Sayangnya nggak bisa apa-apa. Nah, kalau nanti si egonya agak-agak nakal nih, dia akan ngambil kreditnya. Kamu tuh hanya bisa ketemu Allah lewat aku loh. Udah deh, jadi calo nanti. Gitu ya, gampangannya. Ingat ya teman-teman ibu bapak ya, semua orang punya akses langsung ke Tuhan. Dan nanti kita ngerti bahwa peradaban ini mengajarkan untuk tidak langsung sih sebenarnya. Bahkan ada yang menutup-nutupi. Kenapa? Ya supaya ini ada kerjaan gitulah kira-kira. Dalam tanda petik ya, nanti kita ngerti. Oke ya, anyway ya. Jadi sekali lagi, alhamdulillahirabbil alamin, semua pujian hanya milik Allah. Saya nggak bisa apa-apa, saya nggak tahu apa-apa. Kan nggak jadi apa-apa tuh hal yang paling menakutkan sebenarnya kan. Mengakui nggak bisa apa-apa tuh susah banget gitu. Sekarang kan koleksi semuanya. Jadi kalau ibu bapak teman-teman pernah dengar kata-kata masa berburu pengumpul dulu tuh, emang sekarang udah lepas dari berburu pengumpul? Dulu berburu pengumpul benar, dia berburu dan mengumpulkan makanan kan, mangsa gitu. Sekarang yang dikumpulin apa? Gelar, uang, jabatan, dikumpulin semua. Ya sama, kita tuh sebetulnya masih dalam berburu dan pengumpul sih sebenarnya gitu. Kumpulin terus. Dikumpulinnya melekat ke sini nih pelan-pelan. Melekat di dalam jiwanya. Menutupi
suara kolbunya, menutupi rohaninya. Jadi Allah berteriak di dalam juga nggak kedengeran gitu. Kenapa? Udah ketutup sama semua keinginan mau-mau, wah macam-macam. Kenapa? Tidak terbiasa untuk mengembalikan pujian kepada Allah, kira-kira. Dapat ya teman-teman, ibu dan bapak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini hanya kasih sayang Allah nih. Saya nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa. Udah perantara aja. Kosong gitu. Nah nanti yang kosong tuh isi sebenarnya. Yang isi tuh kosong. Yang jangan jadi tong kosong nyaring bunyinya. Nah itu bahaya. Nanti ada namanya Dunning-Kruger effect gitu. Semakin kencang orang teriak, semakin gak ada isinya kok. Nah, karena kalau yang berisi tuh nggak akan kencang gitu. Kenapa? Dia akan beresonansi dalam bentuk energi, vibrasi dan frekuensi gitu ya. Oke ya, jadi 1-2-nya oke. Diulang lagi dong. Ar-Rahmanir. Rahman Rahim di sini adalah kesadaran atas nama. Rahman Rahim di sini adalah kesadaran antara mewujudkan dan menyempurnakan. Kira-kira. Contoh ya, kasih contoh. Kalau kita berbicara dalam konteks Nabi Muhammad itu selalu mengatakan, aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi, maka aku ingin ditemukan. Tuhan tuh pengen ditemukan. Gampangannya. Berarti dia ingin diwujudkan dalam bentuk, ditemukan dalam bentuk wujud. Salah satunya semuanya adalah wujudnya dia gitu. Maka kemana saja kamu menghadap adalah wajahnya Allah. Jadi apapun tampilan yang kita lihat itu adalah bentuk rahmannya Allah, kasihnya Tuhan. Termasuk sakit ya? Iya dong. Termasuk rugi? Iya dong. Termasuk dihina? Iya dong. Termasuk dicaci maki? Iya dong. Tapi karena kita udah punya konsep, saya senang dipuji, saya nggak suka dihina. Kita udah ada konsep mana pujian, mana hinaan. Padahal dua-duanya suara gitu. Nah, mulai kita masuk ke alam yang disebut dengan yang namanya dualitas. Baik benar. Kita nggak ada di sini, nggak ada dalam konteks rahmannya Tuhan. Maka kalau saya mau masuk ke dalam rahmannya Tuhan, saya harus melepaskan dualitas. Gimana cara melepaskan dualitas? Terima, mengalir, senyum. Udah ini rumus dari guru saya nih. Gak bisa deh kalau nggak terima gitu. Ayo, sekarang semua permasalahan datang dari mana? Saya nggak terima. Iya, kamunya udah nggak terima, jadi ngamuk lah gitu. Padahal realitasnya emang begitu gitu. Gimana mau mengalir? Nah, senyum tuh anchor ya. Senyum tuh senjata maut untuk kita masuk ke dalam dunia khusyuk. Tuh senyum deh. Makanya teman-teman ibu bapak kalau lagi kesal-kesal senyum aja, disenyum juga nggak apa-apa lah gitu. Kalau malu senyum di mana-mana, masuk ke kamar mandi senyum sendirian gitu kira-kira. Cobain deh. Karena itu akan menjadi anchor kita masuk menuju kepada kesadaran gitu. Wah, senyum tuh dahsyat gitu. Gitu ya. Anyway, nanti kita akan bahas lebih detail tentang itu gitu. Tapi poin pentingnya adalah semua adalah wujud kasih sayangnya Allah, Rahman. Nah, ini yang paling menarik nih. Pada akhirnya kan kita mau mengenal tuh. Kan kalau kita analisa dari gampangnya, kita tuh dapat info. Dia tuh gini loh. Nah, info, awas nih jangan percaya sama info. Dia tuh orangnya ya. Nah, info tuh. Habis info, enaknya jumpa. Kan kalau diceritain orang ini cantik atau cakep berdasarkan cerita sama ketemu langsung kan beda ya. Rasanya pasti beda gitu. Wih, aduh loh namanya sih ini ganteng banget. Ya orang yang dengarnya juga kebayang, oh iya ganteng. Tapi beda sama orang yang dapat info doang sama yang udah pernah jumpa gitu kira-kira. Karena begitu ada perjumpaan, apalagi intensif ya, jadi kenal dong. Maka nanti kita ngerti kalau dalam hidup ya teman-teman ibu bapak, orang yang kita kenal tuh banyak tapi teman tuh gak banyak.
kenalan mah banyak gitu. Maka nanti kalau udah kenal jadi akrab. Kalau udah akrab, udah nggak ada jaim-jaim lagi lah gitu intinya. Orang udah akrab kok, makanya mau curhat gimana pun pasti nggak pernah nyari sama orang yang baru pertama kali ketemu langsung curhat. Aku tuh mau curhat ya, tau nggak? Aku tuh kemana gitu. Nggak, pasti sama orang akrab. Makanya disebut qorib nanti, kurban gitu. Kalau udah akrab nanti ada masuk disebut dengan yang namanya tajali, menyatu, ahad gitu. Nah, penyatuan ini dalam konteks kalau kita berbicara ya Allah gitu ya, Sang Zat Maha Kasih Sayang ini gitu, bahwa yang namanya rahmannya Allah kepada kita, rahimnya Allah kepada kita, Allah memberikan 100% tanpa dikurangin, 100% tanpa pengurangan, tanpa syarat, tanpa kategori, 100% aja. Memberi, tidak ada meminta balasan. Memberi, tidak ada minta atau nggak ada vested interest gitu, keinginan-keinginan. Memberi yang ngasih aja gitu. Inilah spirit dari Rahman Rahim. Hitungan manusia kalau box coklat isinya 10 dikasih 1, sisa 9. Dikasih 2, sisa 8. Semakin dikasih semakin berkurang. Itu esensi dari duniawi. Tapi Rahman Rahimnya Allah, ngasihnya Allah tuh gak akan pernah berkurang apapun gitu kira-kira. Sama kayak kita bercermin teman-teman ibu bapak. Bercermin itu memberikan segalanya kepada cermin, dan cermin gak pernah berkurang karena kenapa? Dia hanya akan memantulkan semuanya. Jadi jangan pernah khawatir, ragu berbuat kebajikan dengan 100% keikhlasan, karena kenapa? Will return. Dan gak usah nyari returningnya, gak usah gitu. So ibu bapak kalau bercermin ya gak ada tiba-tiba kepalanya hilang gitu, 100% aja udah. Karena saya memberikan 100% kepada cermin. Apakah berkurang? Enggak. Dan dia hanya akan menampakkan kita apa adanya justru. Nah, nanti kita ngerti. Pasangan, anak, teman, pegawai, itu adalah cerminan Rahman Rahimmu. Jadi kalau ada yang nyebelin, jangan langsung ngomong nyebelin. Itu Rahman Rahim dalam bentuk menyebalkan, emang perlu begitu. Bentuknya nanti beda-beda gitu. Tapi kalau tahu basicnya adalah Rahman Rahimnya Tuhan, pertama dia mau mewujudkan, yang kedua dia mau menyempurnakan. Dia kan pengennya menyempurnakan terus. Supaya apa? Segera kembali ke aku deh, kata Allah. Kan aku udah nunggu nih gitu. Kamunya jual mahal mulu sih, pengennya itu terus, pengennya dunia terus, pengennya nambah terus. Emang gak cukup punya aku? Gitu gitu. Oh, kalau udah ditanya gitu repot jawabnya ya. Untuk yang sadar sih gitu. Oke, teman-teman ibu bapak, ini panjang banget ya, tapi mudah-mudahan sesuatu bisa diambil dari pertemuan kita di siang hari ini. Karena rasanya kita lanjut ke 14. Ini asik nih. Ya, bismillah ya. Malik Yaumiddin tuh ya betul sih, yang menguasai hari pembalasan gitu ya. Din tuh diartikan pembalasan gitu. Tapi nanti kita tahu bahwa inadin, dia yang menguasai kesejatian dirimu gitu intinya. Penguasa dirimu tuh hanya Allah gitu. Kamu tuh gak bisa apa-apa sih sebenarnya gitu. Di 14 gak ada urusannya sama nanti ya gitu. Ya gak apa-apa juga sih anyway. Karena kita selalu berpikir hari pembalasan tuh nanti gitu. Oh sejauh-jauh lah, jam 12 makan sambal, jam 3 bisa diare ya gitu. Oke, Malik Yaumiddin insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Teman-teman punten, ini saya gak bisa cepat-cepat, gak apa-apa ya. Kita pokoknya dinikmati aja. Karena mau cepat-cepat juga buat apa ya. Cepat-cepat ngerti gitu, tapi nggak ada rasanya juga buat apa gitu. Nah, mudah-mudahan
ada sesuatu siang hari ini. Mudah-mudahan ada hal yang bisa kita lebih renungkan. Karena ini daily basis ya, kita sholat bawa loh ini. Dan ketika kita sholat dengan kesadaran dan vibrasi yang berbeda gitu, dengan kesadaran dan Al-Fatihah yang dalam konteks energi yang berbeda, mudah-mudahan sholat kita lebih bisa kita nikmati. Dan setiap menikmati sholat itu kita akan lebih bisa berkontemplasi tentu saja. Dan yang pasti dong, kalau udah mulai itu kita nggak cuma tahu infonya tentang Tuhan gitu. Nah di situ nanti kita akan ada ketajalian, bahasanya nanti mi'raj lah gitu. Makanya hasil dari Isra Mi'raj itu adalah sholat gitu, salah satunya misalkan gitu ya. Nah tapi nanti kita ngerti mi'rajnya tuh gimana, Isra'nya tuh gimana. Karena kemarin udah kita bahas ya, ada segitiga suluk gitu. Pertama naik ke atas, ketemu, baru nanti pulang lagi. Kita lagi melakukan perjalanan itu. Bismillah. Oke, nuhun pisan, terima kasih. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa diambil siang hari ini, ada sesuatu yang bisa direnungkan dan kita bawa ini dalam keseharian kita. Bismillah, sholatnya semakin bermakna gitu, sholatnya semakin intimate gitu, sholatnya semakin gak gerabak gerubuk gitu. Jangan lupa, begitu bangun pagi itu momen yang golden moment lah gitu. So semoga bisa lebih relax, santai, refresh, bersyukur. Begitu buka mata bahwa ya Allah terima kasih. Ingat ya, pede aja, kita tuh pelayannya dia gitu. Pelayan sih, tapi yang dilayaninya dia gitu. Tapi jangan over pede juga gitu ya, jangan, hati-hati juga gitu. Itu tipis banget, antara pede sama kepedean tuh beda tipis banget. Oke, jadi jangan ngerasa jauh, itu penting. Jangan ngerasa, wah saya tuh masa tipe-tipe kayak saya dekat sama Tuhan. Janganlah gitu ya. Mau tipe gimana pun juga gak ngaruh buat dia. Karena kasih sayang Allah unconditional. Gak ngelihat kamu orang mana, gak ngelihat kamu kulitnya apa, gak ngelihat kamu ngajinya pinter atau enggak gitu, gak ngaruh lah gitu. Karena kenapa? Kasih sayangnya gak ada kategori. Nah, mudah-mudahan kita bisa belajar dari situ. Oke, nuhun pisan, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.